menikmati pagi di Gunung Rakutak. Jadi pagi ini masih hujan gerimis dan kabutnya juga sudah kembali turun. Tadi sudah berkurang, tapi sekarang turun lagi kabutnya. Halo sahabat, kali ini saya berada di lereng Gunung Rakutak, tepatnya di Kampung Pereng, Desa Cikawau, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Saya bersama Kang Budi, warga Kampung Pereng, ingin melihat-lihat kebun kopi yang tumbuh subur di lereng Gunung Rakutak ini. Ini kebun kopi. Dan ini merupakan salah satu tahapan untuk konservasi alam, di mana di kebun kopi ini sudah kita tanami tanaman-tanaman keras, ada kayu putih, alpukat gitu kan, pinus juga ada. Dan ini sisi ekonominya kita ambil dari alpukat, termasuk pohon pisang. Kopi Arabica ini 1,5 tahun bisa mulai belajar berbuah kopinya. Dan ini kopi kira-kira usianya 4-5 tahun. 4-5 tahun. Setelah itu ganti lagi? Enggak. Jadi usia kopi itu tergantung bibit. Oh. Jika bibitnya bagus ya, kayak di bawah itu usia puluhan tahun pun bisa. Bisa. Oh. Masih tetap bisa. Tapi kalau ini 4-5 tahun. 4-5 tahun. Nah, berarti beda sama yang bibit bawah itu, Kang ya? Sama saja kalau varietas jenisnya. Cuma pengambilan bibit kopi itu kan yang paling baik usia kopi 7 tahun ke atas. Bijinya itu biji yang 7 tahun ke atas. Baru itu bagus untuk kita bibitkan kembali. Oh, untuk dibibitkan lagi itu bagusnya yang sudah berusia 7 tahun ke atas. Termasuk ini bukan hanya alpukat saja, ini tanaman kerasnya. Ini kan hutan untuk kita hijaukan kembali. Betul. Kita tanami pohon cengkeh. Dan dengan pohon cengkeh ini, orang-orang nggak mungkin untuk menebangnya untuk dijadikan bahan. Karena ini prospek yang luar biasa cengkeh. Budi Mahdan, warga Kampung Pereng yang termasuk penggiat alam ini yang melestarikan Gunung Rakutak. Salah satu sosok yang menghijaukan, melestarikan lereng Gunung Rakutak. Bisa masuk sini. Oke. Nah, ini kopi yang udah pada tinggi. Karena untuk nanti saat panennya akan sulit kan, maka kita stek. Kita stek. Justru dari hasil stek tumbuh cabang baru. Dan ini akan lebih produktif juga. Terus usianya bisa berapa tahun? Kalau yang sebesar ini lebih dari 5 tahun. Oh. Yang tapi kita stek dibarukan lagi kita, tanpa harus menghilangkan batang aslinya. Batang asalnya. Asalnya. Jadi selain kopi, untuk ekonomi juga di sini nanamnya pohon pisang ya. Pisang, alpukat, cengkeh gitu kan. Pokoknya tanaman buah-buahan yang cocok dengan kondisi cuaca dingin ya. Termasuk ini kayak alpukat gitu kan, kayu putih ini tanaman keras pelindung yang katanya itu dari sisi cita rasa kopi yang ada pohon pelindungnya itu akan lebih enak rasanya. Oh, jadi emang di antara pohon-pohon kopi ini ditanami pula pohon-pohon pelindung lain ya. Jadi mungkin maksudnya untuk nantinya si kopinya itu akan lebih beda dan nikmat tentunya. Di samping itu kopi juga kan membutuhkan pasokan air yang cukup. Kayak ditanami pohon pisang ini. Pohon pisang ini akar-akarnya menyimpan persediaan air yang luar biasa. Jadi di kala musim kemarau suasananya itu akan lebih bagus bagi kopi sendiri. Karena ini banyak mengandung air. Beda dengan tanaman-tanaman yang memang ada di bawah kan. Kayak ubi-ubian, singkong. Justru itu yang menyerap air gitu. Dan satu lagi katanya juga pohon pinus ya?
pohon pinus pun ada di sini. Lebih banyak menyerap air deh ya. Kan cabang nih. Ini cabang. Pada akhirnya cabang karena berat gitu kan, isi kopinya sampai Ke bawah. seperti ini. Di sini kalau untuk kopi yang kayak semacam yang mengganggu tanaman kopi ini ada Kang? Kayak semacam hama atau binatang atau? Paling lah, ini contoh. Ini dimakan sama sejenis ulat nih. Uter. Ini hama alami ada, tapi kita tidak membasminya dengan pestisida. Iya. Karena dari sisi tertentu alam itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena dia udah punya ketahanan sendiri ya. Nah, ini muncul cabang yang baru. Karena ini putus, muncul cabang yang baru. Jadi kalau ada misalkan tangkai kopi, tanaman kopi yang dimakan kayak ulat seperti ini pemotong batangnya, nggak perlu risau, nanti pun akan tumbuh lagi. Ini jadi batang yang sudah dimakan ulat, dan kemudian Tumbuh lagi ini dari tumbuh sini lagi dari bawah. batang-batang berikutnya. Jadi Kang Budi ini di sini dia Jadi kita tidak menggunakan tidak pernah pakai pestisida gitu. pestisida. Dia Kang Budi ini selalu menggunakan organik. Jadi memang kalau organik itu prosesnya juga udah bahan-bahannya sudah tersedia banyak, seperti dari kotoran kambing, kotoran ayam. Ini cengkeh kita tanam di hutan ini belum 2 tahun, kira-kira 1 tahun ini. 1 tahun karena kita tanamnya itu di kisaran bulan Desember kemarin. Ini sudah sebesar ini tanaman cengkeh, dan nanti bisa mulai belajar berbuah cengkehnya ya di kisaran 4-5 tahun. Oke. Satu sisi butuh kesabaran, di sisi lain ini penyelamatan konservasi alamnya untuk menghidupkan hutan kembali. Oke, jadi di satu sisi juga ada hasil ekonomisnya, di satu sisi lain juga menyelamatkan alam. alam. Jadi tidak melulu yang kita kejar itu bagaimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tapi bagaimana alam tetap Merawat dan menjaga. kan. Kalau akan lebih teliti melihat dari di ruang-ruang yang kosong kita tanami cabai. Oke. Jadi kalau hanya untuk sebatas bikin sabah itu ya, masyarakat nggak perlu Beli, ya. Jadi pohon cengkeh ini kalau nanti sudah besar, maka pohon kopi kopi kita kurangin. kita kurangin. Karena Jadi yang ini yang menjadi utamanya, yang akan menghijaukan hutan ini dengan pohon cengkeh gini gitu. jadi kalau nanti saatnya cengkeh ini tumbuh besar, Kopi kita kurangin. kemudian diganti kopi dikurangi diganti oleh pohon cengkeh. Di samping itu karakter pohon cengkeh itu ditanam memang harus ada pohon-pohon pelindung. Jadi jangan terlalu panas gitu kan. Karena kalau dimakan ini kalau musim kemarau kita tidak menyiram. Karena musim kemarau kita tidak siram, makanya di sekitarnya kita tanami pohon-pohon pelindung. Ya. Oke. Nih terima kasih Kang Budi infonya nih. Iya, dengan sama-sama. Kang Budi warga Kampung Pereng, Desa Cikawau, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Jadi untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ya tanah longsor atau apa, Kang Ahmad itu menanam tanaman-tanaman keras, ya artinya tanaman-tanaman yang punya akar itu lebih kuat. Seperti ini pohon alpukat, kemudian juga pohon cengkeh. Memang alangkah baiknya kita itu harus harus pakai pupuk organik ya, karena pupuk organik itu secara nggak langsung tuh sudah disediakan di alam ini. Tinggal kitanya aja mengolah untuk menjadikan bahan-bahan itu menjadi pupuk organik.
Ini alhamdulillah saya aprak-aprakan ke kebun kopinya Kang Budi. Oh iya, kan udah terlalu tinggi kita stres, tapi muncul lagi karena akar tetap ada. Akar tetap ada walaupun sudah dipapas, sudah akar-akar baru, cabang-cabang baru muncul lagi. Musik ya. Sebagai makhluk yang dibekali akal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan lingkungan. Misalnya memperlakukan alam dengan wajar. Penyelamatan konservasi alam untuk menghijaukan hutan kembali begitu penting. Jadi pesan dari Kang Budi adalah selain mengejar nilai ekonomis, kita juga harus tetap merawat dan menjaga alam. Jadi tidak melulu yang kita kejar itu bagaimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tapi bagaimana alam itu tetap lestari. Tetap terus lestari ya kan.